teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, juga semangat. Oke, kalian pasti masih semangat belajar kan? Harus dong, karena saat ini belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hari ini kembali bersama Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Nah, ada harapan-harapan yang ingin kita capai setelah nantinya kita selesai membahas bab manajemen ini. Yang pertama, teman-teman semuanya diharapkan untuk dapat mendeskripsikan konsep manajemen. Dan yang kedua, teman-teman juga diharapkan untuk dapat mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Kalian pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah manajemen? Nah, tanpa kita sadari pun dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menerapkan konsep manajemen. Misalnya saja dalam aktivitas perusahaan. Yang pasti di dalam perusahaan tersebut terdapat banyak sekali bidang. Misalnya saja ada bidang produksi, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, bidang administrasi, dan bidang-bidang yang lainnya. Dan tentu saja masing-masing bidang ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, di dalam perusahaan tersebut dibutuhkanlah suatu manajemen. Supaya apa? Supaya masing-masing bidang ini bisa berjalan selaras sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Baiklah, untuk dapat lebih memahami tentang manajemen, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang fungsi manajemen. Yang ketiga, kita akan membahas unsur dan tingkatan manajemen. Yang keempat, kita akan membahas bidang-bidang manajemen. Dan yang terakhir adalah penerapan manajemen di sekolah. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui tentang apa sih pengertian manajemen itu. Kita bisa memahami pengertian manajemen ditinjau dari 3 segi nih. Nah, yang pertama kita bisa melihat pengertian manajemen jika ditinjau dari segi seni. Dan pengertian ini disampaikan oleh seorang ahli bernama Mary Parker Follett, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian ini juga disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Luther Gulick, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya manajemen adalah bidang ilmu yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk tujuan bersama. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. Nah, hal ini disampaikan oleh seorang ahli bernama James Toner, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan anggota agar tujuan sama dapat tercapai. Nah, dari ketiga pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen adalah suatu langkah atau tahapan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk lebih bisa memahami tentang fungsi-fungsi manajemen, teman-teman bisa menggunakan singkatan POAC atau POAC. Nah, dengan singkatan tersebut kita bisa lebih mudah mengingat bahwasanya fungsi manajemen ini ada 4. Yang pertama itu ada P. Nah, P ini menggambarkan planning atau perencanaan. Nah, ternyata segala aktivitas kita tentu saja membutuhkan perencanaan atau planning supaya dalam pelaksanaan aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam manajemen, fungsi planning ini bisa dilakukan dengan menyusun jawaban atas berbagai pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam aktivitas perencanaan kita. Yang pertama ada pertanyaan what, yaitu aktivitas apa yang akan kita lakukan. Kemudian pertanyaan why, mengapa aktivitas tersebut kita lakukan. Kemudian pertanyaan where, di mana aktivitas itu akan kita lakukan. Kemudian pertanyaan when, kapan aktivitas tersebut akan dilakukan. Kemudian pertanyaan who, siapa saja nih yang akan terlibat dalam aktivitas itu. Dan yang terakhir adalah how,
bagaimana aktivitas tersebut dapat kita lakukan. Dan ternyata aktivitas planning ini juga ternyata memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Yang pertama adalah membuat pelaksanaan tugas lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah menghindari kesalahan pelaksanaan. Dan yang ketiga, memuat standar tindakan dan biaya. Kemudian fungsi manajemen yang kedua ini dilambangkan dengan O atau organizing atau pengorganisasian. Dan tentu saja di dalam suatu aktivitas kita bisa mengelompokkan orang-orang, alat, tugas itu berdasarkan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya masing-masing kelompok ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, ternyata organizing ini juga memiliki manfaat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, adanya spesialisasi tugas sehingga masing-masing orang atau masing-masing kelompok fokus pada tugasnya saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah masing-masing anggota dapat memahami tugasnya. Nah, itu adalah fungsi pengorganisasian. Adapun fungsi manajemen yang ketiga itu dilambangkan dengan A atau actuating atau pelaksanaan. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan harus digerakkan orang-orang yang terlibat dalam suatu aktivitas tersebut sesuai dengan pengorganisasian yang sudah dilakukan sebelumnya, begitu. Nah, kemudian fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Tentu saja pengawasan ini harus dilakukan supaya apa? Supaya orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas itu bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Dan pengawasan ini juga dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan evaluasi dalam pelaksanaan aktivitas tersebut sehingga aktivitas selanjutnya bisa diperbaiki lagi. Ya, itu adalah keempat fungsi manajemen. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui tentang unsur-unsur manajemen. Nah, untuk bisa lebih memudahkan teman-teman untuk memahami tentang unsur manajemen, kita bisa mengingatnya dengan 5M. Ya, 5M ini menggambarkan yang pertama ada man atau manusia. Ya, jadi di dalam manajemen itu, misalnya dalam manajemen sebuah perusahaan, manusia ini bisa dibilang sebagai tenaga kerjanya. Ya, tentu saja di dalam manajemen itu manusia atau tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Karena jika tidak ada tenaga kerja atau manusia di dalamnya, maka unsur-unsur yang lain tidak akan bisa digunakan. Kemudian, unsur yang kedua adalah money atau uang atau modal, bisa dibilang seperti itu. Ya, tentu saja misalnya di dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan adanya modal supaya aktivitas produksi yang dilakukan di dalamnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga adalah materials atau bahan. Misalnya saja dalam perusahaan, dalam aktivitas produksinya dia membutuhkan bahan baku. Jika tidak ada bahan baku, maka aktivitas produksi tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian unsur yang keempat adalah mesin. Tentu saja ini juga menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Misalnya saja dalam sebuah perusahaan, tidak ada mesin, maka bahan baku akan diolah dengan kurang efektif dan efisien. Karena dengan adanya mesin, maka aktivitas produksi dalam sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan cepat. Nah, kemudian unsur yang terakhir ini adalah metode, ya, atau methods. Ya, dengan adanya metode ini, maka aktivitas dalam sebuah organisasi itu bisa berjalan sesuai step-stepsnya, sesuai langkahnya, sehingga bisa dijalankan secara berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya ini adalah tingkatan manajemen. Wah, ternyata manajemen juga ada tingkatannya ya. Iya, jadi manajemen ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ini diduduki oleh manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini biasanya terdiri dari dewan direksi dan direktur utama yang bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. Nah, di bawahnya manajemen puncak ada manajemen menengah.
yang mana manajemen menengah ini biasanya memimpin suatu divisi atau departemen yang bertugas untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan manajemen yang paling bawah itu ditempati oleh manajemen pelaksana. Dan manajemen pelaksana ini bertugas untuk menjalankan rencana dari manajemen menengah serta mengawasi pekerja dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang bidang-bidang manajemen. Dari sini kita bisa melihat bahwa manajemen ini setidaknya memiliki 5 bidang. Yang pertama adalah manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting ya di dalam suatu organisasi. Pada intinya, manajemen produksi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka mengubah input menjadi output. Di dalam manajemen produksi, harus dipertimbangkan rancangan produk, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan kerja. Selain itu, di dalam manajemen produksi juga harus diperhatikan setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah pengendalian mutu, dan yang kedua adalah manajemen persediaan. Hal ini dilakukan agar barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi dapat bersaing di pasaran. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Sama seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran juga tidak kalah penting di dalam suatu organisasi. Pada intinya, manajemen pemasaran merupakan kegiatan pengaturan untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen agar berjalan dengan lancar. Di dalam manajemen pemasaran, manajemen harus memperhatikan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah promosi, dan yang terakhir adalah distribusi atau penempatan. Kemudian bidang yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dan penggunaan dana dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di dalam manajemen keuangan, seorang manajer harus memperhatikan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah sumber-sumber dana, yang kedua adalah penggunaan dana, dan yang ketiga adalah pengawasan dalam penggunaan dana. Nah, bidang yang keempat adalah bidang manajemen personalia. Manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan suatu aktivitas untuk memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang yang lain. Lalu bagaimana ya penerapan manajemen di sekolah? Sebelumnya, Kak Sarah mau tanya dulu nih, apakah di antara kalian ada yang tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah? Jika iya, wah beruntung sekali ya, karena akan ada banyak sekali manfaat jika kalian tergabung dalam OSIS. Ada beberapa tujuan utama dibentuknya OSIS. Yang pertama adalah untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, serta kreativitas siswa. Yang kedua adalah untuk mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. Yang ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan siswa. Nah, misalnya saja OSIS ini berencana untuk menyelenggarakan aktivitas penghijauan sekolah. Tentu saja OSIS sebagai organisasi penyelenggara perlu memperhatikan berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam perencanaan, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab terlebih dahulu. Antara lain, apa yang hendak dicapai dengan gerakan penghijauan, mengapa perlu gerakan penghijauan, di mana gerakan penghijauan diadakan, kapan gerakan penghijauan akan diadakan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya. Setelah perencanaan ini tersusun dengan matang, OSIS perlu menerapkan fungsi pengorganisasian.
Hal ini dilakukan dengan membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas tentu akan memudahkan pelaksanaan gerakan penghijauan. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan agar bekerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi. Tujuannya memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana serta mencegah adanya kesalahan. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang manajemen. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran pada pembahasan kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.